Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Siti Saparawayuni dari kelas IF7D dengan NIM C111911188. Di sini saya akan mempresentasikan UAS dari mata kuliah Sistem Perangkat Lunak. Nah, di sini saya menganalisis maskapai penerbangan batik air dengan menggunakan model tata kelola TI ISO ISO IC 17799. Nah, nah dalam bab 1 itu ada pendahuluan di mana isinya yang pertama ada profil perusahaan. Nah, profil perusahaan batik air ya. PT Batik Air di Indonesia mulai didirikan pada tahun 2013. Nah, Batik Air itu merupakan maskapai penerbangan di bawah naungan Lion Air Group. Jadi, PT Batik Air itu anaknya dari pesawat penerbangan Lion Air Group yang memiliki konsep pelayanan penerbangan full service kepada setiap penumpangnya dengan fasilitas in-flight, entertainment, in-flight meals, antar seatnya juga cukup leluasa. Jadi seat ke situ enggak benar berapat, tapi leluasa ya. Kemudian prioritas check-in, prioritas bagasi, dan business lounge yang tersedia bagi penumpang kelas bisnis. Nah, saat ini pun Batik Air dipimpin oleh Kapten Ahmad Lutfi. Nah, untuk terus memberikan kenyamanan dan reward dalam berpergian dengan menggunakan pesawat udara, Batik Air pun memiliki sebuah program untuk para penumpang setianya, yaitu dengan meluncurkan Batik Frequent Flyer. Nah, program yang menawarkan sebuah kemudahan, berbagai pilihan dan hadiah di setiap mealsnya. Itu tuh bagi pengguna Batik Air. Nah, selanjutnya Batik Air pun mempunyai visi dan misi. Nah, visinya tuh visi dari perusahaan Batik Air tuh menjadi perusahaan penerbangan swasta nasional yang melayani penerbangan domestik dan internasional dengan pedoman kepada prinsip-prinsip keselamatan dan keamanan penerbangan yang telah ditetapkan Batik Air. Kemudian selain punya visi, pasti ada misi. Nah, misinya tuh menjadi perusahaan penerbangan nasional inovatif, efisien, dan profesional dalam menjangkau beberapa kota yang ada di Indonesia, sehingga akan lebih banyak pengguna yang dapat terbang bersama armada Batik Air. Selain itu pun, Batik Air mempunyai tujuan dan sasarannya. Nah, ada beberapa tujuan dari PT Batik Air ya. Yang pertama, memudahkan customer yang berpergian jauh dan dengan waktu yang sangat cepat. Yang kedua, memudahkan berpergian yang susah melalui jalan darat. Yang ketiga, memudahkan pengangkutan barang. Kemudian ada sasaran. Nah, sasaran dari PT Batik Air ini untuk bayi maksimal usianya tuh 2 tahun dan untuk dewasa maksimalnya sampai 50 tahun. Kemudian PT Batik Air pun mempunyai struktur organisasi. Yang pertama ada struktur organisasi presiden direktur. Nah, tugas dan tanggung jawab dari presiden direktur itu untuk melaksanakan kepengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan dan bertindak selaku pemimpin dalam kepengurusan tersebutnya. Nah, kemudian untuk memelihara dan mengurus karyawan perusahaan, selanjutnya untuk kepentingan perusahaan dalam mencapai dengan tujuan. Nah, kemudian yang kedua ada Direktur Safety and Quality. Nah, tugas utama dari yang kedua ini untuk apa ya? Untuk merencanakan, mengimplementasikan, mengawasi keamanan dan kualitas operasional. Kemudian yang ketiga, Direktur Quality Asuransi. Nah, asuransi ini bertanggung jawab untuk memastikan semua standar kualitas dipenuhi oleh setiap komponen dari produk layanan yang disediakan oleh perusahaan
untuk memberikan jaminan kualitas seperti standar yang diberikan oleh perusahaan. Kemudian yang keempat yaitu Director of Maintenance Engineering. Nah, ini tuh bertugas untuk mengecek laporan pemeliharaan pesawat yang di dalamnya terdapat laporan perbaikan sistem dan mekanikal dalam pesawatnya. Jadi untuk menjaga status kelayakan terbang dari pesawatnya. Kemudian ada Direktur of Flight Operation. Nah, ini tuh untuk menjalankan fungsi opsi operasional itu penerbangan yang memenuhi persyaratan keselamatan penerbangan ya untuk keselamatan penerbangannya. Kemudian ada Manager of Ground Operation. Nah, ini tuh bertanggung jawab terhadap ground handling unit performance. Dalam hal ini adalah bawahannya pada Departemen Terminal, Upfront, dan Maintenance yang langsung bertanggung jawab kepada Station Manager. Kemudian yang terakhir itu ada Manager Cargo Operation. Nah, manajer yang memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap kargo service ya yang ditangani oleh unit menjadi bawahannya. Adapun yang menjadi bagian tanggung jawab manajer kargo adalah export section namanya, yaitu import section dan transshipment section. Nah, selanjutnya itu ada media sosialnya. Nah, yang pertama ini ada web resmi dari maskapai penerbangan Batik Air. Nah, di dalamnya tuh ada Blake, Batik Smil, Manage Booking, Web Check-in, Customer Portal. Jika kalian ingin menaiki maskapai Batik Air, tidak mempunyai jadwal, kalian bisa masuk ke Batik Air webnya ya. Di sana ada web check-in. Nah, di situ kalian bisa melihat jadwal penerbangan Batik Air. Semuanya ada di situ. Kemudian selain itu dari web resmi Batik Air ini kita bisa melihat travel information ya, banyak informasi-informasi juga di dalam webnya. Kemudian ada media sosialnya itu ada Instagram. Nah, Instagram ini untuk apa ya? Untuk mengasih informasi kepada si customer dan info-info terbaru dari Batik Air. Ya, kalau Instagram biasanya menambahkan cerita juga seperti itu. Kemudian ada Facebook. Nah, di dalam Facebook juga sama mengasih informasi kepada customer. Kemudian ada juga Twitter. Nah, Twitter juga sama buat mengasih informasi-informasi dan kabar terbarunya. Langsung saja ke bab 2 yaitu identifikasi. Nah, di dalam apa sih bab 2 ini? Yang pertama ada kondisi IT saat ini ya. Nah, emang teknologi zaman sekarang udah enggak ini ya, apalagi dalam sebuah perusahaan atau organisasi teknologi ini harus ini ya, harus maju. Nah, melainkan dianggap sebagai kebutuhan ya IT ini dalam organisasi. Nah, buat keberlangsungan ini, perusahaan yang disejajarkan dengan kepentingan seperti aset seperti itu ya, di masa sekarang itu lebih banyak memanfaatkan IT itu sebagai sarana untuk keberlangsungan dan keberlangsungan proses bisnisnya. Saat suatu organisasi mulai mengimplementasikan IT, maka pada saat itu juga suatu organisasi akan memiliki berbagai macam resiko juga yang timbul dari banyak ancaman dan gangguan baik dari segi alam atau manusia. Nah, salah satu perusahaan yang telah memanfaatkan IT dengan tata kelola TI ISO 17799 untuk keberlangsungan proses bisnisnya adalah maskapai Batik Air. Nah, maskapai Batik Air ini itu sudah menggunakan ISO 17799 ya. Nah, menurut data yang telah didapat dari apa sih? Menurut data yang telah didapat dari analisa dokumen perusahaan Batik Air telah menjadi support atau proses pendukung untuk operasional yang nantinya akan memberi manfaat untuk kepuasan pelanggan di Batik Air. Nah, proses pendukungnya tuh antara lain ada 3 poin. Yang pertama yaitu ada teknologi informasi. Nah, dalam teknologi informasi ini
Ada poinnya juga yaitu untuk pemeliharaan dan perbaikan peralatan teknologi informasi, kemudian untuk pemeliharaan software komputer dan sistem pengamanan data perusahaan. Jadi keamanannya. Yang ke poin kedua itu ada informasi terdokumentasi, yaitu pengendalian dokumen dan pengendalian rekaman. Yang ketiga itu komunikasi. Nah, komunikasi itu antar bidang internal dan rangka implementasi dari pengelolaan sistem perusahaannya. Eh, Pengelolaan sistem perusahaan Batik Air, tapi ini melalui rapat koordinasi internalnya. Kemudian ada komunikasi eksternal dengan customer juga ya. Selanjutnya ada kondisi TI yang diharapkan. Nah, kondisi TI yang diharapkan yang pertama, proses keamanan informasi yang menyeluruh yang dapat diusahakan atau diimplementasikan bagi perusahaan agar memperoleh manfaat keamanan yang diinginkan. Yang kedua, proses evaluasi, implementasi, pemeliharaan, dan pengaturan keamanan informasi yang singkat. Jadi jangan bertele-tele. Kemudian upaya penggunaan oleh konsorsium perusahaan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Yang keempat, seimbang ya antara fisik, keamanan secara teknikal dan prosedur, serta keamanan pribadi. Yang kelima, menjamin layanan informasi yang tepat guna. Yang keenam, mengkomunikasikan secara efektif tentang masalah keamanan kepada manajer. Yang terakhir, dokumentasi yang lengkap atas segala perubahan atau revisi. Nah, selanjutnya ada bab 3 yaitu analisis. Nah, SWOT pada batik air ya. Yang pertama ada kekuatan. Nah, kekuatan dari batik air yaitu check-in ini dapat dilakukan secara online. Jadi tidak usah mengantri di tiket, jadi langsung bisa melakukan secara online pembeliannya. Kemudian posisi kursi yang lebih luas, jadi seat antar seat itu luas. Yang ketiga, armada yang digunakan lebih baru. Yang keempat, tepat waktu. Jika batik air keberangkatannya jam 8, maka jam 8 pun angkat berangkat. Yang terakhir, per service. Kemudian batik air pun ada kelemahannya ya, yaitu yang pertama promosinya tuh masih sangat lemah. Yang kedua, brand lain air itu sekarang sedang sangat menurun. Yang ketiga, airphone yang harus dibeli bila ingin digunakan. Jadi ketika kita menggunakan airphone, maka airphone itu harus dibeli. Yang keempat, keamanannya yang masih rentan juga. Kemudian ada peluang memasuki tujuan penerbangan kawasan Eropa. Yang kedua, peluangnya dapat menggunakan layanan komunikasi selama penerbangan berlangsung. Ancamannya tuh yang pertama ada inovasi awak kabin kompetitor lain yang lebih menarik. Kedua, regulasi pemerintah terhadap kebijakan penerbangan. Yang ketiga, layanan Garuda Indonesia yang saat ini ya masih domain. Yang keempat, brand Max Garuda Indonesia yang masih lebih tinggi di kelas premium. Jadi brand Max Garuda Indonesia itu masih teratas. Selanjutnya ada strategi layanan TI. Nah, strategi perusahaan untuk membangun suatu perusahaan itu buat jangka panjang kan mempunyai langkah-langkah strateginya. Nah, Batik Air mempunyai strategi memberikan informasi untuk layanan pemesanan dan pembelian tiket yang secara online. Kemudian alat bantu ini membantu pemeringkatan web seperti Alexa dapat digunakan untuk menjadi alat ukur monitoring keberhasilan dan efektifan penyebaran informasinya. Selain itu pun, Batik Air juga mempunyai keamanan dalam TI-nya agar proses bisnis berjalan lancar dan sesuai peraturan yang berlaku pada Batik Air. Nah, Batik Air pun menerapkan strategi diferensi dengan menawarkan full service melalui berbagai fitur lainnya. Selanjutnya, kesimpulan ya. Saya sebagai penulis menyimpulkan batik air itu dapat melakukan strategi diversifikasi dikarenakan posisi kekuatan dan ancaman batik air itu sangatlah tinggi sehingga manajemen perusahaan batik air harus melakukan inovasi-inovasi pelayanan untuk dapat menarik minat konsumen untuk lebih tertarik dalam menggunakan jasa penerbangan batik airnya.
Maka Batik Ais harus melakukan inovasi dalam pemakaian awak kabin agar terlihat lebih menarik untuk dilihat oleh si konsumen atau customer ya. Tidak membedakan pemberian earphone terhadap semua golongan penerbangan dan memberikan penumpang cempilan sewaktu sedang menunggu di waiting room agar konsumennya nyaman. Jadi beda beda apa ya? Beda itu tuh ada yang earphone-nya gratis dan ada earphone-nya tuh yang harus berbayar. Seperti itu. Penerapan standar ISO 1799 sangat bermanfaat terhadap kerangka kerja sistem keamanan informasi agar sistem informasi keamanan berjalan secara efisien dan efektif. Jadi batik air ini memakai ISO. Kenapa memakai ISO? Karena untuk menjaga keamanan dan sistem informasinya tuh keamanannya tuh biar berjalan secara efisien dan efektif. Selain itu, saya mempunyai referensi, bisa lihat di sini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.